Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi Simulek Batch 5 kelompok 4 implementasi Edmodo di sekolah. Nama saya Eko Susanto, instansi SMK Negeri 2 Sukoharjo, kelompok Edmodo Simulek Batch 5 kelompok 4. Kita mulai. Untuk memulai kegiatan Edmodo berarti saya harus mempunyai akun guru, di mana akun guru saya dengan username Eko Susanto SPD, email alam_mnf@yahoo.com. Ini adalah tampilan jadi ini adalah nama akun saya. Kalau dilihat dari data pribadi, di informasi pribadi saya menggunakan email utama alam_mnf@yahoo.com, kemudian untuk email sekundernya fitriasani.salsabila@gmail.com. Nama grup dan kode grup. Nama kelas atau grup PDTO kelas 10 TKRA, kemudian dengan kode grup 84HVCD, di mana sebenarnya saya sudah mempunyai banyak grup di kelas kami atau di sekolah kami, maaf. Ada beberapa grup yang sudah ada, tapi saya akan menyampaikan grup PDTO kelas 10 TKRA. Ini nama grupnya, kita lihat kita masuk di grup, kemudian kode grup. Ini sudah ada. Nah, di kode grup ini kita bisa hidden atau bisa menguncinya, sehingga kalau grup ini kita kunci maka nanti siswa tidak akan bisa masuk selama tidak kita atau tidak guru yang menginginkan. Kemudian anggota grup terdiri dari 35, di mana 35 ini anggota ini terdiri juga dari saya sendiri sebagai pemilik grup dan 34 adalah siswanya. Nah, guru juga bisa mengecek kemajuan serta mengelola grup dengan sebaik-baiknya, sehingga guru juga berhak untuk mempunyai diberi kewenangan untuk menghapus siswa dari grup. Bahan ajar di perpustakaan itu bisa kita lihat di sini di library. Kita ada banyak sekali bahan ajar. Bahan ajar kita bisa simpan selain di library di OneDrive ataupun di Google Drive. Kalau di OneDrive berarti kita menggunakan Office 365, kemudian kalau di Google Drive kita menggunakan akun Google kita. Kemudian kita bisa menambah dengan cara menambah bahan ajar dengan cara mengklik tambah pada library, kemudian akan muncul layar seperti ini, ada berkas, folder, tautan, ataupun kuis. Tinggal kita mau masukkan apa. Kalau kita masukkan berkas, ya kita berkas. Kalau kita masukkan folder juga kita klik foldernya. Kalau masukkan tautan juga tautan. Kemudian masukkan kuis, kita juga klik kuis. Kemudian pilih file. Setelah kita pilih file yang akan kita upload ke library, kemudian kita tambahkan. Maka nanti file yang kita pilih, yang kita tambahkan tadi akan masuk di library. Kemudian membuat catatan. Di layar grup atau di beranda grup itu ada catatan, tugas, kuis, dan pemilihan ya. Di layar saya seperti itu. Kemudian kita bisa menulis catatannya. Catatannya apa yang akan kita tulis. Misalnya sebelum memulai pembelajaran silakan pelajari materi di bawah ini. Kemudian kita pilih grupnya. Nah, kita juga bisa melampirkan beberapa grup di sini. Kita tinggal pilih aja. Selain itu kita bisa melampirkan file. Melampirkan file ini dari banyak tempat atau dari asalnya ada beberapa tempat. Kalau lampirkan file itu berarti dari komputer kita, kemudian dari link internet atau surel, kemudian dari library ataupun dari OneDrive. Kemudian kita kirim ke beranda grup yang dituju tadi. Nah, untuk membuat tugas, tadi ada opsi tugas di sini, maka kita klik opsi tugas, kemudian kita menulis tugasnya apa. Misalnya membuat resume, dengan harapan siswa membuat resume dari materi yang kita unggah ke Edmodo. Kemudian kita memuat penugasan, kita batasi waktunya, kita atur mulai pelaksanaan sampai batas akhir pengumpulannya. Seandainya kita klik atau kita kunci penugasan, maka siswa setelah batas akhir penugasan tidak bisa mengerjakan lagi. Tapi kalau kita kosongi berarti setelah
batas waktu pengerjaan, siswa masih bisa mengerjakan lagi, akan tetapi nilainya sudah merah. Kemudian kita buat resumenya atau tulisannya, maaf, buatlah resume dari materi yang diupload dalam Edmodo PDPO kelas 10 PKRA. Nah, kemudian kita ambil scriptnya, kita lampirkan, kemudian kita kirim. Untuk membuat soal atau kuis, kita ada 5 tipe soal, yaitu pilihan ganda, benar salah, jawaban pendek, kemudian mengisi bagian yang kosong dan mencocokkan. Kemudian kita tambah soal, kita pilih apa dulu yang akan kita gunakan, pilihannya apa jenisnya, kemudian kita tambah soal yang pertama. Kemudian kita pilih juga bahwa ini bisa kita acak nanti soalnya. Pilihan soal pilihan ganda misalnya. Kita pilih klik tadi di pilihan ganda, kemudian kita klik soal pertama dan kita akan muncul, maka nanti akan muncul option seperti ini, kita tinggal ketik saja. Jadi kita ketik soalnya, kita lampirkan, misalnya kita ada gambar ya kita lampirkan gambar, ya kita ambil dari library ataupun dari internet atau URL yang lain. Kemudian di tanggapan itu adalah jawabannya. Maka kita klik jawabannya. Nah, dari jawaban-jawaban yang ada maka kita atur. Tapi kita juga bisa klik mengacak soal pertanyaan ya. Nah, kita atur sebagai kunci. Ini contohnya. Kemudian untuk soal benar salah, berarti opsinya itu hanya ada benar dan salah. Sama seperti proses tadi pilihan ganda. Kemudian kita tulis soalnya. Nah, setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Tampilannya di siswa seperti ini, sehingga siswa tinggal pilih benar atau salah. Kemudian untuk isian jawaban pendek, sama, prosesnya sama seperti tadi. Di pilihan ganda, kemudian klik soal pertama, maka muncul layar seperti ini. Sehingga kita bisa menuliskan letak pertanyaan ini, kita tuliskan pertanyaannya. Misalnya sebutkan nama-nama alat tangan yang digunakan untuk melepas baut. Nah, seandainya soalnya tidak membutuhkan lampiran gambar ataupun lampiran video, maka kalau video kita bisa ambil juga dari URL yang ada ataupun dari library. Kita juga bisa mengacak pertanyaan di sini. Ini tampilannya sehingga siswa nanti tinggal mengerjakan saja. Kemudian soal isian. Soal isian ini nanti guru membuat soal, kemudian ada bagian yang kosong supaya diisi siswa. Opsinya sama, caranya sama seperti yang tadi, yang di di pilihan ganda dari awal, kemudian kita ketik soalnya. Kita juga bisa lampirkan dari gambar dari library dan atau dari URL. Kita juga bisa mengangkat pertanyaan. Kemudian yang terakhir soal mencocokkan, jadi mencocokkan jawaban antara A dan B. Ini soal ini sering kita hadapi dulu ya, untuk sekarang kita jarang menghadapi atau menemui soal seperti ini. Tapi kita juga bisa buat soal seperti ini. Nah, aktivitas siswa di grup. Ternyata dengan pembelajaran kelas maya atau seperti ini, siswa sangat antusias sekali. Jadi soal dari tiap soal yang saya upload, misalnya ini adalah soal untuk menjawab pertanyaan dengan nama soal identitas pelatihan kerja bangku. Kemudian jelaskan fungsi soalnya adalah jelaskan fungsi masing-masing alat yang dipakai pada pekerjaan kerja bangku. Sebelum anak mengerjakan alat-alat mengerjakan soal, maka anak mendownload dulu materi yang saya upload sehingga anak bisa mengerjakan dengan baik. Nah, hal ini juga ditanggapi oleh anak-anak dengan baik pula. Ini dari soal yang saya upload, satu hari sudah dikerjakan 23 siswa. Kemudian kita juga di kuis, kalau di kuis ini sudah dikerjakan 30 siswa. Dari soal yang ada. Ini sebagai bukti bahwa anak juga antusias untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan lewat Edmodo.
Kemudian kesan pemanfaatan Edmodo di kelas. Karena kelas kami, sekolah kami belum bisa memfasilitasi internet dengan baik, komputernya juga belum mencukupi, maka anak kami izinkan, saya izinkan untuk menggunakan HP atau handphone Android untuk membuat akun siswa misalnya, atau mengerjakan soal-soal yang diberikan, tapi tidak menggunakan aplikasi Edmodo-nya, tapi menggunakan browser. Karena kalau menggunakan aplikasi Edmodo, maka nanti tidak bisa dikerjakan. Ini sebagai contoh gambaran foto pelaksanaan penggunaan Edmodo di dalam kelas. Demikian presentasi saya, implementasi Edmodo sebagai model pembelajaran dalam jaringan di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Saya buat sebagai tugas akhir pelaksanaan kegiatan pelatihan Semolek Batch 5 kelompok 4. Terima kasih dan salam digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.